perbaikan produk dan penghematan biaya. Iya. Jangan lagi coba lihat biasanya kalau orang kaya baru itu ya apa nak tahu ganti-gantian. Tapi kalau sudah tahap hati-hati nanti perlu penghematan ya. Sama dengan kita ini umur-umur seperti saya, umur 50 tahun lebih, jangan lagi mau dikata kalau olahraga ya. Kalau sudah keringatan sudah berhenti. Jangan seperti umur-umur 20 30 ayo. Tidak ada masalah. Oke. Kalau sudah kemunduran, pengendalian biaya sangat penting ya. Diferensiasi produk sedikit. Ya. Minimisasi biaya, kapasitas yang berlebihan dalam industri. Dan seterusnya ya. Kemudian pengembangan dan penerapan strategi. Sebelum menerapkan strategi, perusahaan harus memahami permasalahan yang ada, kemudian mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal mereka, juga peluang dan ancaman di lingkungan mereka. Ini peluang dan ancaman itu biasa dikatakan faktor eksternal. Kalau eksternal itu biasanya susah dikendalikan, bukan kita yang kendalikan, kecuali kalau intern. Ini lebih dikenal dengan istilah SWOT, singkatannya strength, weakness, opportunities, kemudian threats, ya, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Ya. Jadi di samping tadi ketika kita mau masuk di pasar baru, lihat kekuatan pesaing atau pesaing baru. Sekarang kalau kita mau menerapkan strategi atau masuk pasar, lihat juga diri kita, lihat juga kekuatan kita, kelemahan kita di mana, ya. Kemudian bagaimana ancaman dan peluang yang dari luar, ya. Saya kira Bapak Ibu biasa mengalami, ya. Kalau ada rencana, misalnya beli mobil, beli motor, pasti bagaimana kekuatan dana kita. Kemudian kalau misalnya harus cicil, bagaimana bulanannya, cicilannya, ya kan? Kemudian ancamannya ya, kalau tidak mampu bayar, ditarik, ya kan? Tapi peluangnya itu biasanya gampang sekali, besar peluangnya karena kita ditawari. Ada yang melahirkan? Melahirkan. Beda ini. Oh, Apa namanya lah? Laki-laki. Iko dong. Ini jangan jelaloa. Bapak melahirkan Pak Rahmat. Ada Pak Rahmat. Lagi melahirkan, ada deh. Papa isi ko yung siapa melahirkan Pak Rahmat melahirkan. Ini. Iya. Ya, Ibu Heni ada tadi. Tidak diketahui saya. Jadi. Pemulai kok dibawa nih. Halo teman. Ini dosennya. Dokter Abdul Latif namanya apa? Ini semua yang kuliah. Ada gua. Itu rantai skill. Ada Jaya. Ada Jaya. Ada Jaya. Ada tuh ada Jaya. Tidak boleh lihat ki. Ini dari Saru. Ada Jaya. Jaya. Mana Jaya? Sirisnya Cimma. Ini Oh Cimma. ini dulu ini yang anunya. Ini Jadi lagi pelajaran. Diam. Lanjut lanjut sebentar.
tinggal beberapa slide. Jadi pilihan strategi operasi global ya. Apa Ada lagi, namanya international business atau business internasional adalah setiap perusahaan yang terlibat dalam perdagangan atau investasi secara internasional ya. Kalau sudah melintasi satu negara itu sudah bisnis internasional. Kalau sudah ada transaksi ya. Kemudian multinational corporation, sebuah perusahaan dengan keterlibatan dalam bisnis internasional yang luas, yang banyak jaringannya di luar negeri. Seperti IBM ini mengimpor komponen elektronik dari 50 negara, menjual komputer ke 130 negara, kemudian mempunyai fasilitas di 45 negara. Nah ini memang ditulis pada tahun 98 kalau tidak salah. Jadi sekarang bukan lagi 45 negara, bukan lagi 130 negara, tapi hampir seluruh negara ini. Juga 600 kah? Ya. Terus ada yang tidak. Ya, kemudian strategi internasional itu memakai ekspor dan lisensi untuk melakukan penetrasi ke area global. Untuk memasuki pasar global, dia menggunakan lisensi yang menggunakan isim perusahaan tertentu. Harley Davidson ya. Seperti untuk masuk ke negara lain, tentu menggunakan lisensi dari perusahaan-perusahaan tertentu. Ya. Ada namanya multi-domestic strategi, membagikan wewenangnya atau istilahnya desentralisasi dengan otonomi yang cukup berarti pada semua bisnis. Seperti anak perusahaan waralaba, usaha patungan. Ya. Contohnya itu McDonald memberikan kewenangan untuk merubah menu sesuai negara yang bersangkutan. Seperti McDonald yang ada di Indonesia, saya kira tidak mungkin produknya yang ada di sini itu katakanlah di Makassar mengandung unsur-unsur seperti babi. Saya kira tidak mungkin karena memberi kewenangan kepada perusahaan di bawahnya atau mitranya untuk merubah menu, ya. Ada namanya desentralisasi di pemerintahan juga ada namanya desentralisasi. Kemudian global strategi memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi. Ini yang dikoordinir oleh satu kantor pusat, ya. Tetapi jenis produknya ini seragam seluruh dunia. Seperti contoh di perusahaan yang memproduksi alat-alat berat seperti eskavator, bulldozer, ya, yaitu Caterpillar. Ini pemimpin dunia produksi bulldozer. Dia unggul karena barang jadi mereka sama seluruh dunia, ya. Mempunyai pabrik yang berfokus pada lini produk yang sangat terbatas. Dengasing, mana dengarlah. Ya, saya kira Dengarlah. ya kelanjutannya bisa dibaca sendiri. Selesai. Ada masalah yang perlu didiskusikan. Buat file dulu, baru filenya diupload masuk ke Google Classroom. Jawabannya itu, ya. Kapan diselesaikan ini, Pak? Paling tidak sebelum perkuliahan berikutnya. Oh, siap, Pak. Banyak tantangan kita. Seandainya bisa dikuliah tiap minggu, cepat selesai. Siap, Pak. Kalau kuliahnya seperti begini, apa ini jadi? Bisa Ji, kalau tidak ke Makassar tiap minggu. Iya, betul Pak, tidak ke Makassar jadi biar nih tiap minggu nih. Jangan ikut jadwal. Kalau mata kuliah lain Bu, adakah yang seperti itu? Tetap
masih ikut jadwal juga Pak. Tapi seandainya misalnya dosennya masuk sebentar dan bersedia juga, tidak apa-apa juga. Kurang saja teman-teman, dari mana teman-teman? Iya, bisa sih kalau begini, kalau tidak ke Makassar. Iya, setiap minggu tuh ada sih Pak. Oke, Beli Pak. Iya, harus Pak. Iya. harus serentak dosennya. Kalau ada juga yang melaksanakan, ada yang tidak, pada akhirnya juga tidak frekuensi kita Iya, di masa kasar iya, Pak. juga sama Iya. Iya dong. Iya. Tapi kalau misalnya serentak dosennya mau kuliah seperti ini, ya mungkin 3 bulan selesai, tidak perlu menunggu 6 bulan. Iya, 3 bulan selesai Pak. Iya, betul. Daripada menunggu sampai Tidak perlu ke Makassar. Iya, Ya. betul Jadi Pak. mungkin juga saya nanti tidak ada ujian langsung, hanya menilai dari segi kehadiran, segi partisipasi kelas, keaktifan, praksi, kemudian tugas-tugas yang dikerjakan. Jangan tidak dikerjakan ya. Siapa? Sebab kalau tidak dikerjakan, ya kalau anak S1 atau anak SMA dikasih tugas tidak dikerjakan tugasnya, biasa dibeler telinganya karena bandel sih kalau bapak itu. Tidak bisa digigit. Memang sudah banyak yang protes. Saya 3 orang. 3 orang anggotaku. Anakku juga ikut kuliah ini Pak kalau begini. Saya juga Pak. Bapaknya ikut kuliah, bapaknya juga ikut kuliah. Nah, ini Iya, lagi. iya, iya, iya. Jadi oke kalau Bahkan begitu ada yang baik juga ikut kuliah. Nah, besok saja kita lanjut kuliahnya ya. Besok saja kita lanjut kuliahnya untuk manajerial ekonomi. Jam berapa Pak? Kalau kita sampai jam jam saja. Jam 9 bagus Pak. Jam 9 barangkali ya. Iya, dia kita kelihatan ya, yang buka-buka bisnisnya Pak. Tidak mau tuh dari lain Pak, soalnya tidak mau bisnis kami ada sebenarnya. Belum nilai. Dan sudah mulai sedikit tingkat sampai ketemu besok adalah sampai ketemu Waalaikumsalam.